Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Prime Time Talk, dan saat ini kita sudah tersambung dengan Karmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik. Selamat malam, Bu Karmelita. Ya, pemirsa, lagi-lagi terputus sambungan telepon kami, tapi kita akan coba menyapa penelpon yang sudah bergabung bersama kami, Pak Mul dari Jakarta Timur. Selamat malam, Pak Mul. Selamat malam. Iya, silahkan Pak dengan komentar atau pertanyaan. Iya, komentar dengan pertanyaan. Pak Joni ini seperti para pejabat kita. Optimis apa semua dan katanya semua karena global, pengaruh ekonomi global, pengaruh ekonomi global, pengaruh ekonomi global. Padahal pengaruh ekonomi nasional kita juga cukup tinggi, Pak Joni. Pak Joni bisa lihat inflasi kita negatif kok. Kemudian nilai tukar rupiah apalagi ekspor kita, nilai ekspor kita turun Pak 11,3% jika dibanding ekspor yang pada tahun yang sama. Kemudian nilai ekspor non migas kita juga turun Pak. Kemudian impor semuanya. Jadi jangan selalu mengatakan seperti pemerintah selalu mengatakan global Pak. Neraca perdagangan kita juga Bapak bisa lihat. Tapi saya nggak heran karena tiba-tiba Pak Joni ini jadi pengamat ekonomi. Oke, Pak Mul jangan ditutup dulu, saya akan kasih kesempatan ke Pak Joni untuk menanggapi. Ya, jadi Pak Mul, ya saya bukan pengamat, saya praktisi juga ya. Jadi begini, kita tidak mencari pembenaran atau mencari yang salah. Kita ingin lihat untuk memberikan respons fakta-faktanya apa. Yang disampaikan itu tadi fakta-faktanya. Bahwa saya setuju ada pelemahan rupiah yang luar biasa dan itu perlu ada langkah-langkah yang jitu yang diambil oleh pemerintah kita dan Gubernur Bank Indonesia untuk pengendalian moneter kita. Itu betul. Tapi kita juga tidak bisa menaifkan ya bahwa pelemahan rupiah kita juga ada faktor-faktor eksternal juga. Demikian halnya pelemahan ekspor kita. Pelemahan ekspor kita itu sebagai akibat dari pelemahan permintaan luar negeri terhadap produk-produk kita. Jadi ini semua ekonomi kita kan ekonomi yang terbuka, yang saling terkait. Nah, kita harapkan bahwa ada satu kebijakan baru ya, di mana kebijakan itu ya memastikan anggaran negara kita untuk belanja modal itu bisa diserap sesegera mungkin, sehingga ini mendorong penciptaan lapangan pekerjaan dan mendorong peningkatan penghasilan masyarakat. Dengan demikian pelemahan rupiah ini bisa diimbangi dengan kenaikan penerimaan masyarakat. Oke, Pak Mul ada komentar sebelum saya lanjutkan? Ya Pak John, saya sependapat. Cuma jangan seakan-akan yang dominan mempengaruhi ini adalah ekonomi global. Tapi kita juga. Jadi kalau menurut saya 50% pengaruhnya global, 50% pengaruhnya lokal. Dan kemudian ekonomi di mana-mana itu dipengaruhi oleh politik dan kepastian hukum. Kita ambil contoh lah Filipina waktu presidennya yang bintang film atau Thaksin di Thailand. Karena populer terpilih tapi kacau terus politiknya jadinya seperti itu Pak. Jadi hati-hati, jadi jangan dibilang global terus. Oke. Kita ada salah pemerintah memperbaiki politik supaya stabil seperti waktu Orde Baru stabil, ekonomi bagus. Kemudian kita perhatikan persoalan bahwa ekspor tadi meningkat, itu non migas Pak. Yang sekarang. Baik, terima kasih Pak Mul untuk masukannya. Tadi sudah kita tangkap maksud secara umumnya. Pak Joni mungkin masih mau menambahkan lagi. Iya, disitulah ya untuk menjaga pada saat di mana negara kita berhadap dengan masalah ya, di situ dibutuhkan negara bangsa ini bersatu. Ya, sehingga kita membutuhkan satu sinergi kekuatan nasional kita. Tidak saling mempersalahkan, tapi kita justru waktunya untuk saling mendukung ya, saling memberikan kontribusi kita agar ya kekuatan nasional kita bisa menjadi satu untuk berhadapan dengan perekonomian yang semakin buruk ini. Oke, baik. Kita akan coba sapa lagi dari Kadin, Ketua Umum Kadin Bidang Logistik, Ibu Karmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik. Selamat malam Ibu Karmelita. Selamat malam Mbak. Iya, Ibu Karmelita, bagaimana Kadin merespon reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap sejumlah Menteri Ekonomi? Oh, sangat baik, menurut saya sangat bagus Mbak. Yang kami lihat bahwa digantinya dengan Menko Equin, dengan Pak Darmin Nasution, beliau penguasaan ekonomi makronya juga bagus.
bisa bekerja sama dengan BI tentunya. Ya. Jadi kami sangat-sangat berharap oleh Pak Darmin Nasution untuk bekerja lebih baik lagi untuk pengusaha-pengusaha nasional. Oke, Kedua, kalau yang lainnya Ibu mungkin Menteri Perdagangan Pak Thomas Lembong? Terus terang Menteri Perdagangan ya memang kalau saya juga kurang mengetahui beliau ya dengan personally, jadi saya tidak bisa kasih komen terlalu banyak ya. Kedepannya ya saya ngarepin bisa bekerja lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Tapi yang sebelumnya sebenarnya juga udah bagus Mbak, tapi mungkin harus diharapkan kan kemarin mungkin menteri yang sebelumnya mestinya di tempat yang lebih pantas, tapi mungkin ditaruhnya di perdagangan waktu saat mereka kan juga jadi kadin ya Mbak ya. Yeah. Kalau saya lebih bagi bicara soal Menteri Polkam, Pak Luhut juga penguasaan medannya juga baik. Juga Menteri Maritim Pak Rizal Ramli, kami harapkan bisa bekerja sama dengan Menteri Perhubungan kami gitu Mbak. Oke, baik. Kalau kemudian Kadin bisa memberikan poin-poin harapan atau PR besar yang diharapkan dari menteri-menteri baru ini bisa dilakukan, apakah kebijakan yang lebih tegas lagi ataukah ada terobosan-terobosan baru, kira-kira seperti apa permintaan dari Kadin, Ibu Karmelita? Karena saya di bidang logistik tentunya kami ke depannya berharap bahwa pemerintahan yang menteri-menteri yang baru ini bisa benar mewujudkan apa yang disebut dengan poros maritim maupun tol laut ya, atau yang disebutkan karena negara maritim, jadi ingin berfokus ke situ. Jadi bukan hanya suatu wacana saja tapi benar-benar dilaksanakan. Memang saat ini yang diperlukan adalah kebijakan fiskal dan moneter ya, yang tidak memerlukan uang kan itu ya. Jadi kami harapkan ke depan logistik ini bisa diberikan semua kepentingan-pentingan moneter, fiskal dan moneternya. Oke, baik. Ibu Karmelita ditahan dulu, saya mungkin ke Pak Joni. Pak Joni mungkin ada komentar soal bagaimana poros maritim. Kita kan tahu bahwa ini merupakan cita-cita Presiden Jokowi bahkan sebelum menjabat sebagai presiden, dia selalu mendengung-dengungkan bahwa ingin sekali memajukan poros maritim demi kesejahteraan rakyat dan juga untuk kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Tetapi tampaknya atau rasanya hingga saat ini tuh masih belum menuju ke arah situ. Nah itu dia, pemerintah ini kan ingin membangun ada belasan pelabuhan, ya. Puluhan kalau tidak salah, 24 pelabuhan. Iya, 20-an pelabuhan dan membutuhkan dana yang begitu besar ya. Jadi harus menjadi perhatian para menteri koordinasi ini untuk memastikan bahwa pembangunan pelabuhan itu harus segera berjalan. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan poros maritim juga dan perdagangan. Menteri Perdagangan kita yang baru ini harus bisa memastikan dwelling time di pelabuhan itu segera bisa menurun. Ya. Yang kedua, distribusi logistik kita dalam jumlah yang cukup dan waktu yang yang tepat serta harga yang terjangkau itu harus bisa pastikan 9 bahan pokok itu terjangkau dengan baik. Okay. Ya, ini yang menjadi masalah saat sekarang. Yang paling dekat adalah masalah daging, ya. Agar segera stok supply daging itu masuk di pasar-pasar sehingga harga-harga daging itu terjangkau masyarakat itu kembali ke harga sebagaimana harga yang seharusnya. Nah, ini pekerjaan berat yang harus dilakukan di dalam bulan pertama. Nah, apabila pekerjaan ini bisa dilakukan ini dengan baik, ini akan memberikan sinyal yang positif dan harapan yang baik kepada pasar, kepada publik kita. Oke, apa yang bisa dilakukan untuk 3 poin ini nanti kita akan bahas lebih rinci lagi mengenai pembangunan pelabuhan, kemudian dwelling time dan juga untuk suplai daging di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.